Haleluya, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama-sama. Terpujilah Engkau Allah yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu, kebaikanmu dalam hidup kami. Pagi hari ini kembali kami boleh bangun dan sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami mau sama-sama membuka hati buat firman Allah. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu renungan firman Tuhan saya beri judul Damai Sejahtera. Dan kita akan membaca di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Firman Allah berkata demikian. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia sedang bergelora hari-hari ini. Perang kembali pecah antara Israel dan negara-negara tetangga. Roket ditembakkan, sirine berbunyi, rakyat sipil menderita. Di media ketegangan semakin memanas dan mungkin kita bertanya-tanya apakah artinya semua ini. Tetapi firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yesus mengucapkan ayat ini tepat sebelum dia disalibkan. Namun di tengah situasi seperti itu, Yesus tidak memberikan penghiburan palsu kepada murid-murid. Hal penting apa yang akan kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, Yesus meninggalkan damai sejahtera. Ada kalimat yang berbunyi, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Saat ini dunia tengah menyoroti perang Israel. Namun dia tidak menyuruh saya dan saudara sebagai orang-orang percaya menjadi takut. Justru dia meninggalkan damai sejahteranya untuk saya dan saudara. Dan ini bukan damai ciptaan manusia, tetapi damai yang berasal dari Yesus sendiri. Di tengah berita-berita yang mengguncang, termasuk konflik Israel yang bisa saja melibatkan dunia. Hati orang percaya tidak boleh ikut terguncang. Bukan berarti kita tidak peduli, tetapi kita berpegang pada setiap janji firman-Nya. Hal penting apa yang bisa kita pelajari lewat ayat ini? Yang kedua, damai sejahtera Kristus itu berbeda dengan dunia. Ada kalimat yang berbunyi, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia mencari damai melalui perjanjian politik. Dunia mencari damai melalui senjata, melalui diplomasi, dan melalui kekuatan militer. Tetapi damai yang Yesus berikan itu mengalir dari dalam hati, yang tidak bisa dihancurkan oleh bom, yang tidak bisa dihancurkan oleh rudal dan kekacauan politik. Konflik Israel bisa saja membuat orang menjadi takut, bisa saja membuat saya dan saudara menjadi bimbang, menjadi gelisah. Tetapi firman Allah berkata, damai sejahtera Yesus tidak terguncang oleh perang. Dia tetap Tuhan dan damai-Nya tetap mengalir bagi orang-orang percaya. Sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar untuk tidak mencari damai dengan uang, untuk tidak mencari damai dengan status, tidak mencari damai lewat berita-berita di luar sana, tetapi cari damai di dalam Tuhan lewat waktu-waktu pribadi kita bersama dengan Dia. Hal penting apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yang ketiga, dikatakan jangan gentar dan jangan gelisah.
Kalimat selanjutnya berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah perintah dari Yesus, bukan sekedar saran. Ya, perintah sebagai bentuk kasihnya. Karena apa? Karena dia mengenal hati kita yang mudah panik, yang mudah takut, yang mudah gelisah. Saat dunia mengarah kepada ketegangan di Timur Tengah, sebagai orang percaya, mari pegang janji firman-Nya. Jangan takut, jangan gelisah. Ingatlah bahwa iman bukan berarti badai berhenti. Tetapi kita tahu siapa yang bersama dengan kita di tengah badai. Jika setiap kali hati kita merasa gelisah karena kita mendengar berita tentang perang, berita buruk, mari ingatlah bahwa kita memiliki Allah, memiliki Yesus yang memberikan damainya untuk saya dan saudara. Sehingga apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus membuat saya dan saudara gelisah? Ya, hari-hari di depan kita bukan semakin baik, tetapi semakin jahat dan tidak pasti. Tetapi ingatlah, damai dari Tuhan itu tidak berubah. Memang dia tidak menjanjikan dunia akan tenang, tetapi dia menjanjikan hati kita bisa tenang bersama dengan dia. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan hati kami. Apapun boleh terjadi di dalam dunia ini, tetapi ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami tetap berpaut kepadamu, maka kami akan merasakan ketenangan dan damai sejahtera itu. Bapa yang baik, kami tetap menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan menolong kami, menjadikan kami terang, menjadikan kami berkat. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.